Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Semoga sehat walafiat. Saudara, kita akan bicarakan ilmu administrasi dan teknologi. Saudara, dalam satu dasawarsa perkembangan teknologi mengalami akselerasi yang sangat tinggi. Banyak inovasi dan invensi baru. Beberapa yang bisa disebutkan itu adalah kemajuan teknologi internet yang luar biasa, kemudian teknologi blockchain yang dianggap kelanjutan dari internet, kemudian juga ada artificial intelligence dan robotika. Selain itu ada ide baru yang kemudian dikenal sebagai X-Force itu. Nah, saudara, diperkirakan teknologi itu akan berkembang semakin pesat. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat itu perlu difikirkan untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Nah, saudara, ilmu administrasi itu sebagai bagian dari ilmu sosial itu menurut saya paling bersentuhan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya information and communication technology. Ilmu administrasi itu sebaiknya betul-betul memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Syukur-syukur juga menjadi bagian dari upaya untuk menyokong atau menopang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud. Nah, juga syukur jika para ahli ilmu administrasi itu memberikan kontribusi yang bermakna. Saya yakin bisa. Nah, saudara, kita ambil beberapa contoh bagian atau bidang atau sektor di mana ilmu administrasi bisa memanfaatkan, bisa pula turut berkontribusi dalam perkembangan teknologi. Di antaranya itu adalah di sektor administrasi kepegawaian. Kita mengetahui di sektor ini sudah ditemukan teknologi-teknologi baru. Sangat banyak teknologi yang misalnya saja membantu rekrutmen, membantu monitoring dan evaluasi pegawai, dan lain-lain. Sudah pula ditemukan teknologi keuangan publik yang terkait dengan administrasi kepegawaian. Jika misalnya selama ini sebagian dari kegiatan kepegawaian itu tentu saja terkait dengan keuangan publik, maka ilmu pengetahuan dan teknologi baru itu langsung
mengaitkannya, ya. Saya ambil contoh bahwa jika selama ini kegiatan di organisasi publik itu dikendalikan oleh satu atau sejumlah server, pada waktu berikutnya akan digunakan teknologi blockchain, teknologi kecerdasan buatan, terus Xverse atau kemudian disebut metaverse, robotika, dan teknologi lain yang lebih maju. Teknologi-teknologi ini mengaitkan administrasi kepegawaian dengan administrasi keuangan, ya. Bekerja dari rumah atau dari mana saja itu kemudian akan menjadi keniscayaan, dan ini hubungannya langsung terkait dengan misalnya saja penggunaan sumber daya keuangan. Nanti pada akhirnya yang bekerja di kantor barangkali hanya personalia dalam tingkatan tertentu dan dalam jumlah terbatas. Nah, kita lanjutkan khusus terkait dengan sektor keuangan. Penggunaan teknologi blockchain itu secara luas sudah hampir pasti, ya. Insya Allah misalnya saja uang kertas dan transaksi yang menggunakan uang kertas tersebut itu akan terganti. Ada teknologi dengan karakteristik yang dianggap lebih bisa diterima, ya. Karakteristik itu adalah terdesentralisasi, transparansi, dan immutable. Dalam perkembangannya, teknologi yang disebut blockchain ini akan juga menyertai administrasi kepegawaian, misalnya terkait dengan smart contract atau kontrak cerdas. Dengan sistem kontrak cerdas, misalnya saja setiap perjanjian yang dibuat di atas platform teknologi blockchain itu akan secara otomatis dieksekusi tanpa adanya perantara. Sebelum masuk ke teknologi ini, perjanjian misalnya tidak akan bisa dieksekusi. Nah, tanpa adanya perantara juga memungkinkan bahwa kontrak atau perjanjian itu menjadi lebih murah, transaksi menjadi lebih mudah dan langsung, ya. Sementara transparansi itu bisa menjamin dihindarkannya fraud atau kecurangan keuangan, ya. Demikian keuntungan dari teknologi administrasi keuangan yang baru ini. Nah, saudara, kemudian di sektor kebijakan publik demikian pula. Kita yakin bahwa penggunaannya misalnya saja dalam pengambilan keputusan publik, teknologi akan sangat luas. Ini akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya, insya Allah.
Semoga pertemuan kita bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.